Eva, kamu kenapa? Kok muka kamu kelihatan sedih? Iya, papaku sedang sakit. Oh, gitu ya. Pantesan kamu kelihatan gak bersemangat. Iya, Saron. Aku nggak semangat hari ini. Sudah. Kamu nggak usah nangis. Kamu harus tetap semangat, Eva. Tetap kuat. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia adalah sumber kekuatan. Kalau kamu semangat dan papa kamu lihat kamu semangat, dia juga pasti akan semangat dan cepat sembuh. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya. Jadi aku harus kuat karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatanku. Iya, benar sekali, Eva. Semangat ya. Cepat sembuh untuk papa kamu. Iya, makasih ya, Saron. Iya, sama-sama, Eva. Eva, sekarang waktunya kita akan sekolah minggu. Yuk, sama-sama kita berdoa yuk, Eva. Iya, ayo, Saron. Yuk adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan, karena kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan beribadah kepadamu di hari ini Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua bisa berjalan dengan kehendak Tuhan. Dan kami semua dimanapun kami berada, kami semangat dan kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya semua nih? Semoga sehat-sehat terus ya adik-adik. Pasti dong Kak Raldo, adik-adik di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Wah, puji Tuhan ya. Adik-adik tadi udah lihat kan panggung bonekanya? Eva lagi nggak semangat adik-adik, karena papanya Eva sedang sakit. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita adik-adik. Benar sekali Kak Raldo. Ya karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Aku jadi ingat satu lagu nih Kak Roy. Apa tuh? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Oh ya? Iya, yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini adik-adik. Ayo. Bangkit berdiri ya, kita nyanyi pakai gerakan. Ya, dengan semangat. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana caranya? Bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Haleluya adik-adik.
adik-adik, selain Tuhan Yesus itu sumber kekuatan kita, Dia juga adalah sumber keberanian kita. Benar sekali Karaldo. Kita sebagai anak Tuhan harus berani. Karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Ah iya, sama seperti tokoh Alkitab yaitu Daniel, Karoy, adik-adik. Daniel itu dia berani untuk terus berpegang teguh pada kebenaran. Karena dia tahu loh, Tuhan Yesus yang menjadi kekuatannya dia. Wah, ada lagunya tuh Karaldo. Lagu apa tuh, Kak? Ayo adik-adik di rumah, kita naikkan pujian. Beranilah seperti Daniel. Oh, ya. Oke, yuk sama-sama nyanyi pakai gerakan ya. Ayo. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam goa, tetap percaya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau jadi seperti Daniel. Haleluya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan masuk ke dalam penyembahan ya adik-adik. Kita sudah tidak perlu takut lagi, karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Ayo adik-adik di rumah, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu Yesusku Penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersolatlah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal sama-sama ya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Adik-adik, kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, karena kami mau memulai firman kami. Tolong Tuhan, tolong biarlah firman kami menjadi berkat bagi tubuh kami dan bisa tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi kita di sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, bagaimana? Dalam keadaan sehat ya? Kita semua sudah memuji Tuhan, kita semua sudah meninggikan nama Tuhan. Saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, adik-adik dengar berita firman Tuhan yang mau kakak sampaikan hari ini. Telinganya dibuka baik-baik karena kebenaran firman Tuhan hari ini semuanya ada di Alkitab. Kebenaran firman Tuhan hari ini tentang seorang bapak. Seorang bapak yang waktu itu dia menjadi pengintai di negeri Kanaan. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Dari 12 pengintai yang dipilih oleh Musa mengintai negeri Kanaan. Waktu itu bangsa Israel akan menempati tanah Kanaan, tanah pilihan Tuhan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dari 12 pengintai ada satu nama yang akan Kakak Lita bawakan hari ini. Kita mau pelajari sama-sama. Namanya Kaleb. Nah adik-adik ingetin ya, namanya Kaleb. Nah Kaleb ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang mengintai negeri Kanaan. Waktu itu ada 10 pengintai yang bilang sama Musa, Musa, di negeri Kanaan itu orangnya besar-besar, orangnya seperti raksasa. Kita ini kecil, kita nggak mungkin bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Tapi memang mereka punya pertanian yang bagus, mereka punya anggur yang besar-besar, mereka punya lembu sapi yang gemuk-gemuk. Tapi kita ini orang yang lemah, kita nggak mampu bisa mengalahkan orang Kanaan. Begitu kata 10 pengintai. Tapi ada 2 orang, namanya Yosua dan Kaleb. Nah Yosua dan Kaleb waktu itu katakan kepada Musa, kepada rakyat bangsa Israel waktu itu, dia bilang, enggak katanya. Kita pasti bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan tanah Kanaan untuk kita diami. Karena Allah sudah berjanji bahwa negeri Kanaan akan menjadi milik kita. Katanya begitu. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu di Bilangan pasal yang ke-13. Kita buka dulu Bilangan pasal yang ke-13.
ayat yang ke-30. Kakak Lita persingkat saja ya ceritanya ya, langsung ke ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Begitu kata Kaleb, begitu kata Yosua dan Kaleb. Karena apa? Karena mereka punya keyakinan, mereka punya iman. Karena Allah sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa tanah Kanaan akan menjadi tanah kepunyaan bangsa Israel. Akan menjadi tanah milik bangsa Israel. Itu janji Allah. Makanya Yosua dan Kaleb saat itu mereka katakan kepada seluruh bangsa Israel yang menjadi ketakutan waktu itu. Mereka takut karena mereka merasa mereka nggak mampu menduduki tanah Kanaan. Di sini Kaleb bilang, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi Kaleb punya iman yang besar. Kaleb punya keberanian yang teguh kepada apa? Kepada janji Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat lagi cerita Kaleb ya. Sekarang cerita Kaleb sudah dewasa, sudah tua. Loh, Kaleb jadi tua ya tante? Iya, Kaleb jadi tua sekarang. Sekarang usia Kaleb sudah 85 tahun. Pada waktu Kaleb mengintai bangsa Kanaan, negeri Kanaan itu, Kaleb waktu kejadian di bilangan pasal yang ke-13 ini, Kaleb berusia 40 tahun. Nah, sekarang kakak Lita mau cerita soal Kaleb yang sudah berumur 85 tahun. 85 tahun Kaleb bilang begini, di Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Yosua 14 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Di situ Kaleb bilang, waktu aku mengintai tanah Kanaan, Musa menjanjikan satu tanah yang akan diberikan menjadi milik pusakaku, begitu kata Kaleb. Nah, sekarang Kaleb akan meminta tanah itu. Karena apa? Allah sudah menjanjikannya lewat Musa. Dan di situ Kaleb bilang, kakak Lita baca ya, ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Nah, Kaleb hari itu berumur 85 tahun. Dan ini yang dia katakan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah, adik-adik, di sini Kaleb waktu usia 85 tahun, dia sudah tua, dia sudah kakek-kakek. Tapi Kaleb katakan, usiaku sekarang sama kuat seperti kekuatanku pada waktu aku disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Apa ya maksudnya ya? Apa maksudnya itu pada waktu kita tua kita masih tetap kuat begitu? Bisa juga seperti itu, kita tetap kuat, kita tetap mempunyai badan yang sehat. Tetapi di sini artinya adalah Kaleb mempunyai percaya, mempunyai iman yang tetap kuat kepada Allah. Siapa Allah kita adik-adik? Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada janji Allah di sini dikatakan Kaleb tidak gentar. Karena dia tahu di dalam kebenaran firman Tuhan ada janji Tuhan. Dia tetap berpegang teguh, kekuatannya sama kuat. Karena apa? Karena dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dia tetap mempunyai iman, kepercayaannya kepada Allah yang dia sembah. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Adik-adik masih sekolah, adik-adik masih dalam pengasuhan mama sama papa. Bagaimana dengan kekuatan adik-adik? Bagaimana dengan iman adik-adik? Adik-adik harus percaya kalau adik-adik punya iman kepada Tuhan Yesus, nanti pada saat adik-adik sudah besar,
Adik-adik semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Adik-adik akan sama seperti Kaleb. Pada waktu adik-adik sudah bertumbuh dewasa, sudah menjadi tua, adik-adik akan sama kuat. Sama seperti saat ini, adik-adik dengar kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena adik-adik percaya. Adik-adik percaya, adik-adik punya iman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana supaya adik-adik punya iman kepada Tuhan Yesus? Ingat, janji Tuhan yang dipercaya oleh Kaleb ada di Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi kebenaran firman Tuhan, yang berisi tentang janji-janji Tuhan. Adik-adik harus baca Alkitab. Adik-adik harus punya kekuatan yang sama pada saat adik-adik nanti sudah besar. Adik-adik rajin baca Alkitab saat ini, Kakak Lita percaya nanti saat adik-adik besar, adik-adik setiap hari, setiap waktu, pagi baca Alkitab, malam sebelum tidur baca Alkitab. Supaya apa? Supaya kekuatan adik-adik, supaya iman adik-adik tetap sama kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Sekali lagi, di dalam kebenaran firman Tuhan ada janji Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada penyertaan Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan ada kekuatan dari Tuhan. Supaya adik-adik bisa berjalan melewati hari-hari adik-adik. Puji Tuhan ya adik-adik, tetap ingat, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap setia baca kebenaran firman Tuhan. Tetap setia berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita buka ayat hafalan kita. Nah, diingat ya adik-adik ya. Ayat hafalan adik-adik harus baca di rumah. Harus dihafal. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Kakak Lita baca. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Ingat adik-adik, percaya tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, karena di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, ada janji Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk contoh yang baik yang kami boleh belajar dari seorang Kaleb, bahwa pada saat dia masih muda Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Tetapi pada saat dia juga sudah menjadi dewasa dan tua Tuhan, dia tetap sama kuat, sama percayanya kepada Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan seperti Kaleb. Kami punya percaya yang tetap teguh kepada Tuhan Yesus. Kami tetap beriman kepada Tuhan. Karena Roh Kudus akan membantu kehidupan kami. Untuk kami mempunyai iman kepada Tuhan. Tetap kuat, tetap mempunyai kasih di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih untuk apa yang kami boleh dengar Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah ini semua boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah sekolah minggu ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan Tuhan. Berkati hati dan pertumbuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami naikkan di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum Kakak Fanya mau siap-siap nih untuk ikut ibadah sekolah minggu, Kakak Fanya berdoa dulu ya. Yuk, ikutan berdoa sama Kakak Fanya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Fanya boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sekarang Fanya mau mulai beraktivitas. Tuhan Yesus tolong bimbing Fanya, tolong sertai Fanya di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Fanya berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, untuk kreativitas minggu ini, Kakak Fanya mau ngajakin kalian nih untuk bikin video. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk videoin kalian berdoa waktu bangun tidur. Terus habis berdoa jangan lupa sebutin ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini terdapat di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau kalian udah buat nih videonya, kalian kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kakak Fanya tunggu ya, jangan lupa dikirim. Oke, Kakak Fanya mau siap-siap ya buat sekolah minggu. Sekian kreativitas minggu ini. Dah!